Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kami dari mahasiswa IAI Al-Aziz, Prodi PGMI semester 6 yang beranggotakan Saya Maika Aulia Rahma Yuningsih. saya Mutia Nurul Karimah, Saya Nahdah Nadanakia. Saya Nisa Nadia Madani. Dan saya Ridwan Firdaus. Kami di sini akan menjelaskan mengenai cara menginput data melalui aplikasi Microsoft Visual Studio 2022. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Selamat menyaksikan video kami. Penjelasan tahap pertama akan dijelaskan oleh Ridwan Firdaus. Baik, pertama-tama kita buka yaitu Microsoft Visual Studio tahun 2022. Kemudian kita klik Create a New Project. Lalu di sini ada Windows From Up. Kita pilih, kemudian kita klik Next. Kemudian di sini ada project name-nya. Kita ubah menjadi tugas topik 11. Kemudian setelah itu di sini ada penyimpanannya, bisa disimpan di mana aja. Selanjutnya jangan lupa diberi checklist, kemudian klik next. Jangan lupa di sini pilih framework-nya. Selanjutnya di sini kita tampilkan jendela desain dari From 1. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Maika. Ya, selanjutnya telah tampil jendela From 1 ya. Nah, kita tunggu dan kita klik From 1, kemudian muncul pada properties. Lalu kita ketik teksnya dengan tugas topik 11. Oke. Selanjutnya kita ketik enter, lalu muncul itu tugas topik 11. Selanjutnya pada jendela toolbox kita tampilkan label. Labelnya ada 4. Nah, label pertama kita beri nama di properties text terlebih dahulu, yaitu dengan nama name. Nah, untuk selanjutnya pada properties name kita tulis dengan LBL name. Oke, kita enter. Lalu label yang kedua. Nah, caranya sama seperti yang tadi, yaitu pada properties text kita namai dengan swim. Nah, selanjutnya pada properties name kita kembali menuliskan LBL swim. Nah, oke, enter. Lalu kita rapikan dan selanjutnya label yang ketiga. Nah, muncul jendela properties. Kemudian kita namakan pada properties text yaitu bicycle ride. Nah, oke, terus pada properties name kita ketik LBL bicycle ride. Lalu enter, dan yang label terakhir yaitu label keempat. Nah, muncul jendela properties
maka kita beri nama pada properties text dengan nama run. Nah, oke, selanjutnya pada properties name-nya kita ketik lagi lbl run. Oke, enter. Ya, selanjutnya kita tambahkan toolbox text box. Kita klik 4 kali. Setelah itu kita rapihkan, kita sejajarkan dengan labelnya. Setelah itu kita ganti properties name-nya. Text box 1 diganti menjadi txt my name. Klik enter, lalu text box 2-nya diganti menjadi txt swim. Klik enter, lalu text box 3 diganti menjadi txt bicycle ride. Klik enter lagi, lalu yang terakhir text box 4 diubah menjadi txt run. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh nada-nada Nakia. Selanjutnya kita buka toolbox dan memilih list box. Kita rapihkan. Selanjutnya kita buka properties name. Kita namakan name-nya itu LST, nama atlet. Berikutnya kita masukkan text box. Kita lebarkan, kita rapihkan terlebih dahulu. Kemudian kita ke properties name, kita namakan txt winner. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan button. Kita masukin 4 button. Kita rapihkan. Selanjutnya kita ganti di properties name-nya di button 1 menjadi
menjadi btn entry. Kemudian teksnya kita ganti menjadi entry. Selanjutnya ke button 2, kita ganti di properties name-nya menjadi btn view. Kemudian di teksnya kita ganti menjadi view. Lanjut di button 3, kita ganti di properties name-nya menjadi kita ganti dulu di teksnya. Menjadi score, kemudian name-nya menjadi btn score. Selanjutnya button yang keempat, kita ganti di property text-nya menjadi save dan name-nya menjadi btn save. Oke, baik. Di sini kita akan masuk ke pengkodingan. Di sini kita akan double klik entry, kemudian masuk ke jendela coding. Kemudian di atas ini kita tuliskan import system. .io. Kemudian di bawah sini kita ke bawah, kita tuliskan yaitu dim contestant name dalam kurung 99 as string. Kemudian kita klik enter, kemudian di bawah sini kita tuliskan yaitu dim swim dalam kurung 99 as double, dim bicycle dalam kurung 99 as double. Selanjutnya kita klik enter, kemudian di bawahnya kita tuliskan lagi yaitu dim run dalam kurung 99 as double. Kemudian kita klik enter, kemudian di bawahnya lagi kita tuliskan yaitu dim counter as integer. Kemudian kita klik enter, di bawahnya lagi kita tuliskan yaitu dim a as integer. Setelah itu kita akan copy paste atau kita akan taruh di atas sini. Kita taruh di atas sini di bawah from 1.
Nah, setelah itu di bawah privat sub btn enter kita tuliskan swim counter sama dengan txt swim dot text. Kemudian kita klik enter, di bawahnya lagi kita tuliskan bicycle counter sama dengan txt bicycle ride dot text. Kita klik enter, kemudian di bawahnya lagi kita tuliskan run. Kita tuliskan run counter. Kita tuliskan run counter sama dengan txt run txt run dot text. Kemudian setelah itu kita tuliskan di bawah sini, yaitu if kita tuliskan if swim dalam kurung counter kurang dari 40, enter. Kemudian di bawahnya lagi kita tuliskan di sini message box dot show. Kita tuliskan message box dot show dalam kurung tanda petik. Kita tuliskan invalid value, please re-enter the time for the swim event. Kemudian selanjutnya kita turun ke bawah, kita tuliskan exit sub. Kita tuliskan exit sub, kemudian kita enter ke bawahnya. Kita tuliskan lagi if bicycle counter kurang dari 260, enter. Kita klik bawahnya, kita tuliskan lagi di sini message box dot show. Dalam kurung tanda petik kita tuliskan invalid value, please re-enter the time for bicycle event. Kemudian kita klik enter, di bawahnya lagi kita tuliskan exit sub. Kemudian setelah itu kita klik enter, ke bawah lagi kita tuliskan yaitu if run dalam kurung
counter kurang dari 125. Kita klik enter. Kita tuliskan lagi di bawahnya messagebox.show. Messagebox.show. Kita beri tanda kurung. Kita tuliskan invalid value, please re-enter the time, the run event. Kita enter, kita klik di bawahnya lagi, kita tuliskan exit sub. Oke, selanjutnya kita ketik kontestan name. Kurung buka, counter, kurung tutup, lalu spasi sama dengan txt. Txt name dot text. Lalu enter. Lalu kita ketik swim dalam kurung counter, kurung tutup, spasi sama dengan spasi txt swim. Dot text. Nah, pada kali ini kita akan double klik button view. Nah, oke, kita double klik. Nah, muncul private sub btn view. Lalu bawahnya kita ketik lst view, lst name athlete, dot items. Nah, ini kita ketik sebagai list box tadi ya, item dot clear, lalu kurung buka dan kurung tutup. Nah, enter. Selanjutnya for a sama dengan spasi 0 to counter, spasi min 1, jangan lupa spasi, lalu kita enter. Nah, kita ketik lagi lst nama atlet, dot item dot add, kurung buka, lalu kita ketik counter. Nah, dalam kurung ini kita ketik kontestan name. Dalam kurung a, kurung tutup. Lalu kita spasi simbol dan, lalu spasi petik. Nah, di dalamnya kita kasih keterangan sama dengan, lalu kita spasi lagi dan spasi, tanda petik lagi, tanda petik 2. Nah, di dalamnya kita beri keterangan swim, spasi sama dengan spasi ya, lalu spasi lagi dan lalu swim, kurung buka, a, kurung tutup.
lalu kita spasi dan spasi lagi, tanda petik lagi, dan kita beri keterangan bicycle sama dengan spasi, lalu dan bicycle lalu kurung tutup, kurung buka A, kurung tutup. Nah, selanjutnya spasi dan spasi. Tanda petik, kita dalamnya tuliskan run, spasi sama dengan. Nah, selanjutnya spasi dan lagi, lalu run, kurung buka A, kurung tutup. Selanjutnya saya serahkan kepada Mutia Nurul Karimah untuk melanjutkannya. Terima kasih. Baik, setelah kita memasukkan coding untuk button view, kita lanjut ke coding untuk button score dengan cara klik 2 kali button score. Ya, sudah di bagian coding. Lalu kita deklarasikan terlebih dahulu dengan ketik dim index name as integer, enter, dim lowest score swim name as string, enter lagi, dim swim winner as double. Lalu kita enter lagi, swim winner sama dengan swim dalam kurung 0, lalu kita enter. Oke, kita enter lagi, ketik for A sama dengan 0 to counter -1, enter lagi, if swim dalam kurung A kurang dari swim winner, enter,
swim winner sama dengan swim A. Kita enter lagi. Index name sama dengan A. Oke, kita enter di tulisan next. Tulis lowest score swim name sama dengan contestant name dalam kurung index name enter. Lalu kita deklarasikan untuk skor bicycle ride dengan deklarasikan tick dim lowest score bicycle name as string, enter, dim bicycle winner as double, enter, bicycle winner sama dengan bicycle dalam kurung 0. Kita enter lagi. Tick for A sama dengan 0 to counter minus 1, enter. If bicycle dalam kurung A kurang dari bicycle winner, kita enter lagi. Bicycle winner sama dengan bicycle dalam kurung A. Kita enter lagi. Index name sama dengan A. Lalu di bawah next kita enter. Oke, kita ketik lowest score bicycle name sama dengan contestant name dalam kurung index name. Oke, kita lanjut untuk mendeklarasikan skor event run. Kita enter lagi. Kita deklarasikan dengan ketik dim
lowest score run name as string, enter, dim, run winner as double, enter lagi, run winner sama dengan run dalam kurung 0, enter lagi, lalu kita ketik for A sama dengan 0 to counter minus 1, enter, if run dalam kurung A sama dengan kurang dari run winner, enter, run winner sama dengan run A dalam kurung A, kita enter lagi, index name sama dengan A. Oke, kita klik enter lagi di bawah tulisan next. Oke, lalu kita ketik lowest score run name sama dengan, Berikutnya kita double klik save dan kita masukkan rumus dim my writer as stream writer. Berikutnya dim dialog as save file dialog. Berikutnya dim selected as boolean. Berikutnya dim file name as string. Berikutnya dialog sama dengan new save file dialog, buka kurung tutup kurung. Berikutnya selected sama dengan dialog dot show dialog. Berikutnya if selected sama dengan
student. Berikutnya, file name sama dengan dialog dot file name. Berikutnya my writer sama dengan file dot create text. Buka kurung, file name tutup kurung. Berikutnya my writer dot write line buka kurung txt winner tutup kurung. Txt winner dot text tutup kurung. My writer dot close buka kurung tutup kurung. Selesai sudah pembahasan tentang coding BTN-SAFE. Selanjutnya untuk ke bagian running akan dijelaskan oleh Kanisa Nadia. Oke, baik. Selanjutnya kita running. Baik, selanjutnya jika sudah muncul teksnya, kita klik di name-nya, misalnya namanya Mutia. Lalu di swim-nya kita ketikkan 50, kemudian bicycle ride-nya 288 dan RAM-nya 167. Kita tekan entry. Kemudian kita ketikkan data baru lagi, namanya Maika, swim-nya 79, bicycle ride-nya 296, RAM-nya 164. Kita entry lagi. Nah, data yang ketiga ini kita ketik lagi, name-nya Nisa, swim-nya 74, bicycle ride-nya 280 dan run-nya 172. Kita klik entry. Nah, selanjutnya di kolom list box ini kita klik view. Nah, inilah hasil data 3 data yang telah kita masukkan tadi ya. Ada Mutia, swing 50, bicycle-nya 288, RAM-nya 167 dan seterusnya. Kemudian kita klik score. Score ini adalah nilai terkecil. Coba kita cocokkan. Terkecil swim itu 50 Mutia, kemudian bicycle-nya 280 Nisa, dan run-nya 104 Maika. Oke, selanjutnya kita save, kita simpan di folder dokumen. Kita ketikkan kelompok programming .txt. Kita save. Nah, otomatis data yang telah kita simpan akan kesimpan. Selanjutnya kita buka
file yang tadi yang sudah kita simpan. Kita klik dokumen, kemudian kelompok programnya 6. Nah, inilah data tadi ya, nilai terkecil yang kita save. Setelah kita selesai membuat desain dan codingnya, selanjutnya kita dokumentasikan dalam bentuk Word. Baik, kita klik Microsoft Word. Klik blank dokumen. Kita perbesar terlebih dahulu. Kita atur font yang mau kita pilih. Kita pilih Arial dan size-nya itu 12 untuk judul. Kita rata tengahin. Kita ketik object definition sheet. Enter. Lalu kita hilangkan boldnya, kita ganti size-nya menjadi 11. Kita ketik lagi non default properties add design. Kita time, enter. Even procedures that have to be written. Oke, kita enter lagi. Lalu kita masukkan tabel. Kita klik insert tabel. Lalu kita rows-nya 20. Klik OK. Masukkan tulisan object ref. Di sampingnya tulis object type. Sampingnya lagi kita tulis property. Selanjutnya tulis value, dan yang terakhir ada even procedures. Ya. Lalu kita blok terlebih dahulu. Lalu kita ubah ke bold. Kita sesuaikan kolomnya, perkecil untuk bagian object ref, object type juga. Property, value. Oke. Langsung kita tulis 1. Untuk object type-nya ada form. Nah, propertinya kita tulis di property text, value-nya kita tulis tugas topik 11. Oke, untuk nomor 2-nya, nomor 2 object type-nya ada label, propertinya text, value-nya name. Kita kasih nama name. Lalu yang ketiga, object type-nya ada text box, properti
name, kasih nama, value-nya itu txt name. Txt name. Oke, nomor 4-nya kita tulis object type label dengan property text. Value-nya kita kasih nama swim. Yang kelima, object type-nya ada text box lagi, property name. Property name kita kasih nama txt swim name. Yang keenam, ada label, object type-nya label di property text nya ya. Kita kasih nama kita kasih nama bicycle ride. Selanjutnya yang ketujuh, object type-nya text box lagi di property name kita kasih nama txt bicycle ride. Oke, baik, selanjutnya yang ke-8 kita tuliskan di object type-nya label, kemudian di propertinya text dan value-nya run. Yang ke-9 kita tuliskan di object type-nya text box, kemudian di propertinya name dan value-nya txt run. Kemudian yang 10 object type-nya list box, kemudian propertinya kita ketikkan name dan value-nya lst nama atlet. Selanjutnya nomor 11, kita ketikkan di object type-nya text box, kemudian di propertinya name dan value-nya txt winner. Yang ke-12, object type-nya button, di propertinya text, value-nya entry. Kemudian di propertinya yang kedua name, kemudian value-nya btn entry. Selanjutnya nomor yang 13, object type-nya button, propertinya text, value-nya view. Kemudian di bawah teksnya itu kita tulis name dan di bawah view-nya kita tulis btn view. Lanjut yang ke-14, object type-nya button, kemudian propertinya text dan value-nya kita ketik save. Kita ketik lagi di bawah teks ini name dan di bawah save-nya btn save. Selanjutnya yang ke-15, object type-nya kita ketikkan button, kemudian propertinya text, value-nya score. Lanjut di bawah teksnya kita tuliskan name dan di bawah skornya kita tulis btn score.
Nah, tak lupa yang angka 12 ini kita ketikkan btn entry. btn entry underscore klik dalam kurung. Kemudian di angka 13 yang kedua kita ketikkan btn view underscore klik dalam kurung. Dan yang nomor ke-14 yang kedua kita tuliskan btn save underscore klik dalam kurung. Kemudian yang ke-15 yang kedua kita ketikkan btn score underscore klik dalam kurung. Kita rapihkan. Kita bold. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ridwan Firdaus. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke Pseudocode. Kita masuk ke sini, kemudian kita cari di unduhan tentang coding yang telah kita buat tadi. Kita klik, kemudian kita tunggu sebentar, kemudian nanti kita copy coding tersebut. Nah, di sini kita perbesar sebentar, kita copy coding tersebut, kemudian kita copy paste, kita tempel di sini di pseudocode. Nah, setelah itu kemudian kita perbesar sebentar, kita perbesar sebentar, kita blok dulu, kemudian kita perbesar menjadi 11. Nah, seperti ini tampilan dari pseudocode. Kemudian tampilan kita akan masukkan tampilan dari sebentar, kita masukkan tampilan dari physical design. Jadi desain yang sudah kita buat kita tampilkan ke Microsoft Word. Tinggal kita beralih ke menu insert picture, kemudian kita cari foto screenshotannya, kemudian kita tempel di sini, dan inilah hasilnya. Ini adalah hasil dari physical design. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Maika dan Nahda. Nah, selanjutnya test plan ya. Nah, pertama-tama kita buka tab insert, lalu kita bikin tabel dengan kolomnya 5, lalu barisnya ada 11 total. Lalu kita klik OK. Nah, tampil tabel. Lalu kolom yang pertama kita tulis test number. Kemudian yang kolom yang kedua kita ketik input. Lalu yang kolom ketiga kita ketik expect output.
Lalu kolom yang keempat, aktual output. Lalu yang kolom terakhir yaitu pass or file. Nah, setelah itu kita rapikan terlebih dahulu tabelnya. Nah, kita rapikan. Nah, ya. Nah, selanjutnya kita blok yang telah kita beri nama, lalu kita tengah. Nah, test number yang nomor 1. Nah, ya, kita blok supaya memudahkan, lalu kita tengahkan teks. Nah, nomor 1 itu kita masukkan kita masukkan input yaitu swim kurang dari 40. Lalu yang expected output kita tulis message titik 2 invalid value. Titik please re-enter the time. Oke, ini untuk pesannya ya. Jadi invalid value, please re-enter the times for the swim event. Oke, titik. Selanjutnya kita tinggal copy saja untuk aktual output, kemudian pass or file kita ketik pass. Kemudian yang kedua, inputnya kita tulis bicycle. Nah, bicycle kurang dari 260. Lalu yang expected output kita tulis pesannya atau message titik 2 Nah, kita copy saja ya. Invalid value, please re-enter the time. Nah, swimnya kita ganti dengan bicycle. Nah, oke, kita copy, kita blok dulu, terus copy paste ke dalam kolom aktual output. Nah, kemudian kita beri keterangan pass or file. Nah, kita tulis pass. Lalu yang ketiga, test number yang ketiga yaitu run. Run kurang dari 125. Nah, caranya sama, kita copy terlebih dahulu yang di atas. Oke, copy paste. Kemudian yang bicycle tadi kita ubah menjadi run event. Lalu kita copy paste untuk yang actual output. Nah, oke, kita beri keterangan pass. Kemudian yang test number yang keempat yaitu name.
Titik 2, tadi kita beri nama Mutia ya. Lalu expected outputnya kita tulis flashboxnya SNM atlet. Titik 2, Mutia. Nah, ini untuk memudahkan maka kita copy paste. Ini kita beri keterangan pas. Oke, yang kelima. Pada tabel input kita ketik swim time. Bukan swim titik 2. Nah, tadi kita mengetik swim itu 40. Nah, selanjutnya LST. Sama kayak tadi, LST nama atlet. Titik 2 swim 40. Kemudian kalau kita copy paste. Oke, kita beri keterangan pas. Nah, selanjutnya yang keenam akan menjelaskan apa ada. Sebelum masuk pada nomor ke-6, masih dalam pembahasan swim. Nah, di sini kita masukkan expanded outputnya txt winner titik 2 swim sama dengan Mutia 40. Nah, berikutnya di actual output kita copy saja ya, sama lalu ke pass all false. Nah, berikutnya ke nomor 6, yaitu inputnya itu bicycle rate titik 2 125. Lalu expanded outputnya LST nama atlet titik 2 bicycle. Lalu kita copy saja di actual outputnya sama, lalu ke pass or false yaitu pass, lanjut ke expanded outputnya txt winner titik 2 bicycle sama dengan Mutia 260. Lalu kita copy ke actual outputnya, lalu ke pass or pause yaitu pass, berikutnya ke nomor 7 yaitu run titik 2 125. Expanded outputnya LST nama atlet titik 2
run 125. Lalu kita copy. Pada aktual outputnya sama, lalu kepas. Lalu di expected outputnya itu txt winner titik 2 run sama dengan Mutia 125. Lalu di copy lagi ke aktual outputnya, lalu di copy lagi juga pas. Nah, karena semuanya sudah kita masukkan di text plain-nya, yaitu ini hasilnya bisa dilihat 1 sampai 7 sudah terpenuhi. Nah, lalu kita save as di dokumen kita di pengenalan pemrograman. Kita pilih di folder pengenalan pemrograman. Lalu kita namakan di file name-nya dokumentasi. Baik, sekian dari tutorial kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Haja wa wallahu yar'ana wa yafajuna walhamdulillahirabbil alamin. Kita masukkan expected outputnya txt winner titik 2 swim sama dengan Mutia 40. Nah, berikutnya di actual output kita copy saja ya, sama, lalu kepas all false. Nah, berikutnya ke nomor 6, yaitu inputnya itu bicycle rate titik 2 125. Lalu expected outputnya
LST nama atlet, titik 2 bicycle. Lalu kita copy saja di actual outputnya sama, lalu ke pass or pause yaitu pass, lanjut ke expanded outputnya txt winner titik 2 bicycle sama dengan Mutia 260. Lalu kita copy ke actual outputnya, lalu ke pass or pause yaitu pass, berikutnya ke nomor 7 yaitu run titik 2 125. Expanded outputnya LST nama atlet titik 2 run 125. Lalu kita copy pada actual outputnya sama, lalu ke pass, lalu di expanded winner, expanded outputnya itu txt winner titik 2 run sama dengan Mutia 125. Lalu di copy lagi ke actual outputnya, lalu di copy lagi juga pas, nah karena semuanya sudah kita masukkan di text plainnya, yaitu ini hasilnya bisa dilihat 1 sampai 7 sudah terpenuhi. Nah, lalu kita save as di dokumen kita di pengenalan pemrograman. Kita pilih di folder pengenalan pemrograman. Lalu kita namakan di file name-nya dokumentasi. Dokumentasi coding, lalu di save. Agar file ini tidak hilang, maka harus di save. Nah,
Terima kasih, sekian. Baik, sekian dari tutorial kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Haja wa wallahu yar'ana wa yafajuna walhamdulillahirabbil alamin.